Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, hari ini bertemu lagi dengan saya, Bu Vivi. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem organisasi kehidupan pada makhluk hidup, ya, bab pertama di semester 2 ini. Kompetensi dasar yaitu KD 3.6 mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Kemudian KD 4.6 membuat model struktur sel tumbuhan atau hewan. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat menjelaskan fungsi sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan, menjelaskan jaringan-jaringan pada hewan vertebrata, manusia, dan tumbuhan, menjelaskan organ-organ pada hewan dan tumbuhan, dan menjelaskan sistem organ pada hewan dan tumbuhan. Nah, ini ada sebuah gambar anak-anak. Gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar sebuah rumah. Kemudian yang warna hijau ini adalah halamannya. Kemudian ini pagar, ada bunga juga, ya. Sekarang kita fokus kepada rumah ini, ya. Ini adalah tampilan utuh sebuah rumah. Kalau saya menjabarkan di sini, rumah ini saya jabarkan, saya bagi menjadi beberapa bagian, ya. Ada tembok, ada atap, ada lantai, dan ada pondasinya. Namun bagian ini juga tersusun atas bagian yang lebih kecil lagi, yaitu apa? Rumah ini tersusun atas batu bata, semen, pasir, dan genteng, ya. Jadi misalkan tembok rumah itu tersusun dari bagian mana, ya? Tersusun atas batu bata, semen, kemudian pasir, kemudian atapnya tersusun atas genteng, ya. Jadi rumah ini tersusun atas bagian yang paling kecil, yaitu ada di kotak ini bagiannya, yaitu batu bata, semen, pasir, dan genting. Kemudian kita ibaratkan rumah ini adalah tubuh kita, ya, tubuh manusia. Tubuh manusia itu, kalau saya bisa melihat, itu ada mata, ada tangan, ada kaki, ada rambut, dan sebagainya. Namun bagian-bagian itu yang saya sebutkan tadi tersusun lagi atas bagian yang paling kecil, yang dinamakan dengan sel, ya. Jadi sel itu adalah bagian paling kecil dari makhluk hidup itu. Dan kalau rumah itu kan bagian terkecilnya ini tadi, ya. Kalau tumbuhan atau makhluk hidup, ya, tumbuhan, hewan, dan manusia disusun atas bagian paling kecil, unit struktural dan fungsional yang dinamakan dengan sel. Nah, sistem organisasi kehidupan pada makhluk hidup yang akan kita pelajari pertama yaitu peta konsep. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa satuan terkecil penyusun makhluk hidup itu adalah sel, ya, adalah sel ini. Sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, dia akan berkumpul membentuk jaringan, ya. Jaringan itu misalkan ada jaringan epitel, pengangkut, meristem, dan sebagainya. Jaringan itu akan berkumpul lagi membentuk organ. Jantung, paru-paru ini adalah organ dalam, ya, pada manusia dan pada manusia. Kemudian organ luar pada manusia ada tangan, ada kaki, ada mata, dan sebagainya. Kemudian akar, batang, dan daun ini adalah organ pada tumbuhan. Organ ini itu juga akan berkumpul lagi membentuk sistem organ.
sistem organ itu misalkan terdiri atas sistem pernapasan, pencernaan, dan sebagainya. Nah, sistem organ ini juga akan berkumpul dan berkoordinasi lagi, saling berhubungan dan bekerja sama membentuk organisme atau makhluk hidup ya. Jadi sistemnya, urut-urutannya ya ini sel, membentuk jaringan, membentuk organ, membentuk sistem organ, lalu membentuk organisme atau makhluk hidup ya. Itu penting ya, harus dipahami ya. Bagian ini sel, jaringan, organ, sistem organ, makhluk hidup. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tentang sel. Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sel dikatakan unit struktural karena organ makhluk hidup tersusun atas sel. Sel dikatakan unit fungsional karena sel mengatur fungsi-fungsi tubuh makhluk hidup. Ukuran sel sangat kecil sehingga untuk melihatnya menggunakan mikroskop ya. Jadi kita tidak bisa melihat sel dengan mata telanjang. Kita butuh alat bantu yang dinamakan dengan mikroskop. Kemudian penemu pertama dari sel itu adalah Robert Hooke. Pada tahun 1665, Robert Hooke ini melihat sel itu seperti kotak sarang lebah atau penjara. Nah, ini ada dua gambar sel, ada sel yang di sebelah kiri dan ada sel yang di sebelah kanan. Sel di sebelah kiri ini adalah sel tumbuhan dan sel yang sebelah kanan ini adalah sel hewan. Bagaimana, Bu? Ibu bisa mengetahui bahwa yang kiri itu sel tumbuhan dan yang kanan itu sel hewan? Ya. Yang pertama yang saya identifikasi, yang saya kenali itu adalah dari bentuk paling luarnya atau tampilannya. Dimana kalau sel tumbuhan itu dia memiliki bentuk yang tetap, yaitu segi 6 seperti ini ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini segi 6. Jadi dinding sel memiliki dinding sel kalau sel tumbuhan. Kalau sel hewan itu bentuknya tidak tetap ya. Ini bisa saja di gambar ini berbentuk seperti ini ya, lapisan luarnya berbentuk lingkaran. Nanti akan berbeda-beda bentuk lagi pada sel yang selanjutnya pada tubuh makhluk hidup. Namun kalau sel tumbuhan itu memiliki bentuk yang tetap, yaitu segi 6. Itu cara saya membedakan sel tumbuhan dan sel hewan dari yang pertama. Kemudian bagian-bagian sel, yang pertama yaitu membran sel atau selaput sel, berfungsi membungkus sel, melakukan pertukaran zat, oksigen, makanan, sistem metabolisme. Kemudian yang kedua inti sel, berarti terletak di tengah, inti atau nukleus, berfungsi mengatur semua kegiatan sel. Kemudian sitoplasma atau cairan sel, di dalamnya ada organel. Ada ribosom berfungsi untuk sintesis protein, mitokondria berfungsi untuk respirasi sel atau pernapasan ya, respirasi untuk menghasilkan energi, badan Golgi untuk ekskresi atau pengeluaran zat sisa. Kemudian retikulum endoplasma untuk sekresi protein dan lemak, vakuola menyimpan cadangan makanan, dan plastida terdapat kloroplast yang berfungsi untuk fotosintesis. Di dalamnya terdapat zat warna hijau, zat hijau daun atau klorofil. Nah, ini ada sebuah gambar ya. Ini gambar sel apa tadi yang saya bilang? Ini adalah gambar dari sel tumbuhan ya. Yang pertama dinding sel ya, ini adalah dinding sel dari sel tumbuhan ya. Ini dinding selnya ya, ini dinding selnya. Dinding sel terletak paling bawah, berfungsi untuk
melindungi yang ada di dalamnya ya, melindungi organel yang ada di dalamnya. Kemudian ada selaput plasma yang kuning ini ya, ini selaput plasma ya, yang mengelilingi dari sel ini yang warna kuning. Ini adalah selaput plasmanya ya. Kemudian ini adalah inti sel ya, inti sel atau nukleus berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Dan ini adalah RE atau retikulum endoplasma. RE ini dibagi menjadi dua, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar itu ditempeli ribosom, RE halus itu tidak ditempeli ribosom. RE kasar ditempeli ribosom ya, ribosomnya yang bundar warna biru kecil-kecil ini. Jadi RE kasar ditempeli yang biru berarti yang ini RE kasar. Kemudian yang tidak ditempeli ribosom ini adalah RE halus. Nah, kemudian ini adalah ribosom ya, ini yang warna biru ini. Ribosom berfungsi untuk sintesis protein ya, ini juga ribosom, ini ribosom, ini ribosom ya, ini ribosom juga. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma tadi itu adalah cairan seperti gel ya, cairannya. Kalau misalkan saya misalkan balonnya itu kalian isi kelereng, kerikil, kemudian pasir, kemudian kalian isi air, kalian tiup ya, kalian isi air sampai penuh. Nah, sitoplasma itu adalah airnya ya, sitoplasma itu adalah airnya. Kemudian kelereng, kerikil, pasir itu adalah organel-organelnya. Dan balon itu adalah dinding selnya. Kemudian ini adalah badan Golgi ya, berfungsi untuk membentuk lisosom juga. Kemudian ada mitokondria untuk respirasi atau pernafasan, untuk menghasilkan energi. Kemudian ini ada vakuola yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, di mana vakuola ini ukurannya lebih besar daripada nukleus ya, nukleolusnya, karena berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Lalu ini adalah kloroplas, di dalamnya terdapat klorofil untuk proses fotosintesis. Dan yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang jaringan. Jaringan itu adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kalau kita lihat, ini adalah sel syaraf dan ini adalah sel tumbuhan ya. Apabila di laboratorium kalian sedang praktikum menggunakan mikroskop ya, ini adalah tampilan dari jaringan. Nah, sekarang jaringan pada tumbuhan. Yang pertama yaitu epidermis, dia terletak paling luar, berarti berfungsi untuk melindungi jaringan di dalamnya. Tersusun rapat dan melapisi permukaan akar, batang, dan daun. Yang kedua, jaringan meristem. Jaringan meristem. Jaringan meristem itu selalu membelah, sel-selnya selalu membelah. Oleh karena itu dia dikatakan jaringan yang muda atau embrional ya. Terdapat pada embrio, ujung akar, batang, dan kambium. Jaringan pengangkut berarti berfungsi untuk mengangkut. Terdiri atas xilem dan floem. Xilem mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong berarti berfungsi untuk menyokong ya, menyangga. Oleh karena itu dia harus tebal dan keras ya. Sanggahnya itu harus tebal dan keras ya. Terdapat pada tangkai, batang, tulang, daun. Yang terakhir itu adalah jaringan parenkim atau jaringan dasar yang terdapat di antara jaringan lainnya. Berfungsi untuk menyimpan makanan. Pada daun parenkimnya yaitu jaringan palisade dan bunga karang yang mengandung klorofil.
Nah, ini adalah gambar anatomi jaringan daun ya. Kita lihat di sini. Paling atas di sini itu adalah lapisan kutikula, lalu ini ya selapis jaringan dermis. Ini adalah epidermis atas. Kemudian ini adalah parenkim palisade ya, ini parenkim palisade. Kemudian ini adalah parenkim spons, di mana dia terlihat banyak ruang ya, spons berarti banyak ruangnya. Parenkim palisade dan spons ini berfungsi untuk tempat fotosintesis, namun karena jumlah klorofil pada parenkim palisade ini lebih banyak daripada spons. Ini adalah vascular tissue, berarti jaringan pembuluh pengangkut ya, jaringan pengangkut. Terdiri atas yang pink xilem, yang hijau itu adalah phloem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Phloem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian ini adalah epidermis bagian bawah ya, lower epidermis. Kemudian ini kutikulanya, ini stomata, dan ini adalah sel penjaga. Nah, ini adalah tampilan akar monokotil yang diiris secara melintang ya. Paling luar ini ada rambut akar, ada epidermis, cortex, endodermis, kemudian perisikel, xilem, dan phloem ya. Dan ada silinder pusat. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tentang jaringan hewan tersusun atas epitel, otot, syaraf, ikat, dan penyokong atau penunjang. Jaringan epitel dia terletak paling luar, melapisi permukaan dalam dan luar tubuh atau organ ya. Jaringan epitel pada hewan ini hampir sama dengan jaringan epidermis karena dia terletak paling luar. Bentuknya pipi, kubus, dan silinder atau silindris ya. Ini epitel pipi ya, selapis. Ini epitel pipi berlapis. Epitel kubus berbentuk seperti kubus. Ini epitel kubus berlapis. Ini tersusun atas 2 lapis. Epitel silindris seperti tabung ya. Kemudian ini epitel silindris berlapis, dan ini epitel transisi. Yang atas ini epitel kubus, ini epitel pipi, kemudian ini epitel silindris ya. Maka dikatakan epitel transisi. Kemudian jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang lentur. Nah, ini adalah gambar dari ini otot luri ya. Ini otot luri. Kemudian ini otot polos. Dan ini otot jantung. Perbedaannya apa Bu dari ketiga otot itu? Yang pertama otot luri. Yang pertama otot luri atau otot rangka ya. Namanya otot rangka. Berarti otot luri ini menempel pada tulang atau rangka. Dan dia bekerja menurut kehendak kita atau merupakan otot sadar. Ya, maksudnya otot sadar itu dia bekerja menurut kehendak kita atau perintah kita. Contohnya otak kita menyuruh untuk menggerakkan tangan ya, maka berarti dia bekerja menurut perintah kita ya. Kemudian otot luri ini bersifat cepat lelah. Contohnya misalkan mengayuh sepeda ya. Kita menyuruh untuk kaki ya, otot luri pada kaki ini untuk mengayuh sepeda. Kita mengayuh sepeda selama 10 menit, 15, 20, 30, lama-lama pasti akan capek ya. Oleh karena itu dia mudah lelah, namun gerakannya cepat.
Kemudian otot polos. Ini otot polos itu terletak pada saluran pencernaan, kelenjar ya. Ada saluran pada kelenjar. Dia kerjanya tidak mudah lelah dan merupakan otot tak sadar. Otot tak sadar itu artinya dia bekerja tanpa perintah kita, namun dia kerjanya lambat. Kalau otot jantung, namanya otot jantung berarti dia melekat pada jantung ya. Bentuknya seperti otot luri, namun dia bekerja seperti otot polos ya. Jadi kerjanya itu berarti merupakan otot tak sadar, bekerja tanpa menurut perintah kita ya. Jadi selama kita masih hidup, otot jantung itu akan tetap bekerja, namun kerjanya lambat. Selanjutnya jaringan syaraf, tersusun atas sel-sel syaraf atau neuron. Sel-sel saraf atau neuron. Jaringan saraf itu berfungsi untuk apa? Jaringan saraf itu berfungsi misalkan kita sedang naik sepeda motor ya. Kita tidak memakai helm, kemudian angin kencang dan debu itu masuk ke mata kita, maka refleks kita apa? Maka kita akan langsung menutup kelopak mata kita. Itu adalah fungsi dari jaringan syaraf. Contohnya lagi, misalkan kita sedang memasak air di dalam panci ya. Kemudian panci itu tidak sengaja terkena tangan kita, maka tangan kita itu akan refleks ya, menjauh dari panci. Misalkan lagi kita jalan kaki, tidak sengaja kaki itu terkena kerikil yang tajam, maka kita refleks menjauhkan kaki kita dari kerikil tadi. Dan ini adalah gambar dari sel syaraf atau neuron. Ini adalah satu neuron, terdiri atas dendrit, ini badan sel, ini inti selnya, akson, selubung mielin ya. Antara neuron satu dan neuron selanjutnya atau yang lainnya itu akan berhubungan pada sinapsis. Kemudian jaringan ikat, jaringan yang menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain, misalkan ligamen, tendon. Kemudian jaringan penyokong ya. Jaringan penyokong menyokong, memberi bentuk, melindungi tubuh dan menguatkan tubuh. Terdiri atas tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan ini banyak dimiliki oleh anak kecil ya, balita. Kemudian tulang keras ini dimiliki oleh orang dewasa. Setelah itu kita akan mempelajari organ. Organ itu merupakan kumpulan dari beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Organ pada tumbuhan itu terdiri atas akar ya. Ini akar, batang, daun, bunga dan buah ya. Ini buah jeruk ya. Akar, kalau kita lihat di sini, ini merupakan akar apa? Ini merupakan akar serabut ya. Kemudian bunganya ini kelopaknya kelipatan berapa bunganya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kelipatan 5. Kemudian organ pada hewan dan manusia ada jantung, paru-paru, usus dan lain-lain ya. Ini jantung, ini adalah otak, ini usus besar dan ini paru-paru. Dan yang terakhir kita akan mempelajari sistem organ. Sistem organ adalah kerjasama berbagai organ untuk mendukung satu fungsi di dalam tubuh. Contohnya sistem pernapasan atau respirasi berfungsi untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem pencernaan atau digestif berfungsi untuk mencerna makanan,
Dan sistem peredaran darah atau transportasi terdiri berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Ya, yang ini adalah sistem peredaran darah, ini sistem pernapasan, dan ini sistem pencernaan. Nah, ini ada sebuah gambar. Gambar apa? Gambar sistem apa ini kira-kira? Nah, ini adalah gambar dari sistem pencernaan, ya. Jadi ketika kita makan, ya, berfungsi untuk mencerna makanan. Kita makan, yang pertama kali masuk ke dalam tubuh kita yaitu masuk ke mulut. Dari mulut ke kerongkongan, kemudian ke lambung, usus halus, usus besar, lalu keluar melalui anus, ya. Selain itu ada kelenjar-kelenjar pencernaan, ada hati, ada kantong empedu, ada pankreas, stomach ini lambung, usus halus, usus besar, ini umbai cacing, ya, anus. Nah, ini ada gambar lagi. Gambar sistem apa ini? Ya, ini adalah gambar dari sistem peredaran darah, terdiri atas jantung, kemudian pembuluh darah, ya. Ini yang merah ini pembuluh darah, ya. Nah, kalau ini gambar dari sistem pernapasan. Manusia bernafas, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Udara itu pertama masuk melalui hidung, ya. Udara masuk melalui hidung, kemudian menuju ke tenggorokan, kemudian ke bronkus, bronkus bercabang, bronkiolus, lalu ada paru-paru alveolusnya, ya. Ada laring, ada trakea. Nah, itu saja anak-anak yang dapat saya sampaikan. Saya harap kalian memahami materi kali ini, kalian enjoy dengan pelajaran hari ini, ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.